Desember tahun 2025 datang seperti musim biasa, tetapi langit Sumatera tampak murung sejak pagi. Awan hitam menggantung, begitu rendah seolah hendak menyentuh bumi. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan yang terasa seperti tanda tanya. Hujan pertama turun lembut, kemudian deras, lalu berubah menjadi dinding air. Di atas sana, di punggung gunung yang sejak dulu menjadi rumah bagi ribuan pepohonan, tanah sudah lama kehilangan penyangganya. Batang-batang kayu yang seharusnya berdiri tegak telah ditebang, dijual, dikirim entah kemana. Akar-akar yang dulu menjaga lereng kini tinggal serpihan. Saat hujan memukul tanah tanpa ampun, bumi tak lagi mampu menahan. Tanah bergerak, retak, runtuh, dan di bawah. Warga hanya punya beberapa detik untuk menyadari bahwa dunia mereka sedang berlari jatuh ke arah mereka. Air bah mengamuk, membawa gelondongan kayu sebesar rumah. Sungai yang dulu tenang berubah menjadi naga coklat yang menghancurkan apapun di depannya. Rumah-rumah tersapu, jembatan patah, dan dalam hitungan menit 3 desa hilang dari peta. Di tengah kekacauan itu, seekor gajah berlari paning ke arah dataran rendah, mencari tempat yang tidak ada lagi. Harimau yang biasanya gagah kini meringkuk, menangis pelan di bawah batang kayu. Hewan-hewan kehilangan naluri, karena bencana ini bukan bagian dari alam ini, bagian dari kerakusan manusia. Teriakan manusia terdengar di mana-mana. Ada yang memanggil anaknya, ada yang berdoa, ada yang hanya menangis, karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Di antara ranting-ranting besar, warga menemukan seorang bayi tersangkut di dahan, menangis dengan suara paling rapuh yang pernah terdengar. Orang tuanya tidak ditemukan, air bah mengambil mereka begitu cepat. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan, tidak ada pemberitahuan dari pemerintah. Bencana datang seperti hantu yang tak diakui keberadaannya. Ketika bantuan akhirnya tiba, itu pun dengan drama. Gubernur muncul dari helikopter, melempar karung beras dari udara. Karung-karung itu pecah, beras berhamburan di lumpur. Warga yang lapar 2 hari, memunguti butiran-butiran kecil sambil menangis. Seorang nenek berkata lirih, "Ini bantuan atau penghinaan?" Di televisi, seorang pejabat berkata santai, "Ini hanya musibah alam, tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia." Warga yang kehilangan keluarga hanya bisa menghela napas. Betapa mudahnya menyalahkan alam, betapa malasnya mengakui keserakahan sendiri. Setelah banjir surut, desa mereka tampak seperti medan perang. Kayu-kayu ilegal menumpuk di atas puing rumah. Mayat manusia dan hewan terjebak di dalam lumpur. Mobil pribadi dan truk saling tindih seperti mainan yang dihancurkan raksasa. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang tokoh yang mereka kenal sebagai Abah Anis. Tanpa protokol, tanpa kamera yang mengarahkan. Ia tinggal bersama warga, tidur di tenda, mengusap kepala anak-anak yang trauma, memeluk ibu-ibu yang kehilangan segalanya. Yang kuat ya. Kita bangun lagi pelan-pelan, kalian tidak sendirian. Suara itu membuat beberapa warga menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang hadir sebagai manusia, bukan pejabat. Kini, warga hanya bisa bertanya, apakah ini pantas disebut musibah? Atau bencana akibat tangan manusia yang serakah dan buta hati? Dan dari puing-puing itu, jawabannya jelas. Ini bukan salah langit. Ini salah mereka yang merasa dirinya lebih tinggi dari gunung.